Nah, oke. Kemudian kembali. Nah, ini kembali isu ekspor Indonesia. Banyak produk kita yang belum memenuhi syarat untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Sebuah syarat itu termasuk salah satunya izin produksinya udah apa belum, dia udah bersertifikat halal apa belum, dia sudah bisa jadi ISO yang tadi udah ISO apa belum, dia perusahaannya sudah GMP apa belum. GMP itu Good Manufacturing Practice. Jadi dia sudah mengimplementasikan HACCP atau belum. Itu saya nggak mau bahas satu persatu di sini. Itu bisa jadi 20 lembar izin-izin. Oke. Nah, biasanya produk Indonesia itu berkendalanya ke situ. Terutama ke negara-negara yang besar, ke Jepang itu sulitnya minta ampun, ke Eropa, ke Amerika. Anda mana sertifikatnya, mana sertifikat ininya, mana sertifikat itunya. Untuk masuk ke Amerika Anda harus lolos FDA, Food and Drug Administration, gitu ya. Nah, itu proteksi negara. Oke, itu masalah di Indonesia. Akhirnya solusinya kami lihat selalu si pelaku-pelaku bisnis ini disuruh menggenapi, melengkapi sertifikat-sertifikatnya. Saya Farel mau jual rendang sama saya, gitu kan? Mau jual rendang. Saya orang Amerika. Farel udah FDA belum? Belum Pak. Udah kamu urus dulu FDA-nya. Urus. Dan ngurus ini butuh uang. Nah, kenapa pemerintah melakukan seperti itu? Pemerintah negara-negara itu karena mereka harus pertama kalau masuk ke negara saya ya bermanfaat buat negara saya, buat masyarakat saya. Jangan barang-barang yang low quality masuk ke negara saya. Betul nggak? Ketika kita muslim, kita memastikan dia halal. Jadi itu sebenarnya aturannya ini. Mereka mau naruh sertifikat-sertifikat. Dan akhirnya sertifikatnya menumpuk. Misalnya menumpuk itu banyak yang harus dikejar. Sertifikat ISO A, ISO B, halal, GMP, segala macam, HACCP. Dan itu yang membuat ekspor itu sulit diangkat. Karena sertifikat itu bukannya tidak butuh biaya. Untuk mendapatkan sertifikatnya saja itu butuh biaya. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat itu tentu sarana produksinya yang layak. Ya enggak? Apa mungkin kamu mendapatkan sertifikat kebersihan produksi kalau ternyata pabrik kamu tuh amburadul, kan nggak mungkin ya? Kemudian akan ada sertifikat lingkungan, bagaimana kamu membuang limbah hasil produksi. Bagaimana kamu bakal mendapatkan sertifikat yang layak di lingkungannya kalau ternyata pabrik kamu berada di tengah pemukiman. Ujung-ujungnya mereka harus pindah ke tempat yang lebih layak memproduksi. Ketika dia harus pindah, berarti kan mereka harus investasi lagi kan? Akhirnya itu menjadi situasi yang dilematis. Hal ini bagi kami di Karim, solusinya sebenarnya gotong royong. Kita harus bersama-sama. Sertifikat itu mau berapapun kita tumpuk, muaranya cuma dua. Sertifikat terhadap produk dan sertifikat terhadap sarana produksi. Saya ulangin ya. Semua sertifikat itu ujungnya cuma dua. Muaranya dua. So. Sertifikat terhadap produk, sertifikat terhadap sarana produksi. Kalau terhadap produk, ya produk-produknya saya. Saya punya kopi saya sertifikat A, saya punya nasi, saya udah punya halal, itu menunjukkan proses saya halal. Nah, kemudian ada sertifikat sarana produksi. Saya mau produksi di pabrik yang bagus nggak? Udah GMP nggak? Udah ISO nggak pabriknya? Sumber airnya, sumber apanya halal nggak? Sumber bahan bakunya halal nggak? Nah, kebayangkah kalian ketika UMKM kita bisa menjual dodol dari Garut
kemudian mereka semua, kalau sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 16 orang menjual dodol. Kita semua 16 nih, sama-sama pedagang dodol. Oke? Mau masuk ke pasar Amerika dan apa namanya? Dan Eropa. Mereka minta kita harus sertifikat HACCP semua. Pertanyaan saya, apakah kita 16 harus mempunyai pabrik yang sertifikat HACCP semua? Betul nggak, Pak? Betul. Itu kejadian saat ini. Kita sama-sama 16 orang pedagang dodol, mau ekspor, semuanya mau ekspor, produknya udah bagus, sudah enak, sekarang mau masuk sertifikatnya. Berarti 16 orang harus punya sertifikat ya? HACCP itu seingat saya tuh sertifikatnya 20 juta. 20 juta. 20 juta terhadap biaya mendapatkan sertifikat. Sebuah gedung yang bisa didapat sertifikasi HACCP itu nggak mungkin pabrik yang biasa, pabriknya harus bagus. Minimal, ya kalau saya tebakan saya modal 1 miliar keluar. Jadi berapa uang kita akan keluar 16 orang untuk mendapatkan satu sertifikat HACCP? 16 miliar. Kira-kira 16 miliar itu mau jual dodol berapa ya? Kira-kira 16 miliar itu mau jual dodol berapa ya? Ini yang membuat ekspor kita susah maju. Paham nggak maksud saya? Karena cost-nya udah tinggi dulu. Nah itu kenapa di Karim kita bilang, kita pergi ke daerah yang tidak perlu sertifikat banyak-banyak dong. Kalau bahasanya Pak Darmin Nasution, carilah market yang tidak terlalu perlu ISO ini, ISO itu, ISO ini, miso, soto, bakso. Ngerti ya apa maksud saya ya? Itu dulu. Yang kedua, solusinya, kalau menurut saya, bisakah kita bareng-bareng aja? Ini 16 orang nih, sama-sama produksi dodol. Apakah kita mau berlomba punya sertifikat semua, satu sertifikat 20 juta, berarti 20 kali 16, kemudian gedungnya produksi sendiri, 16 miliar ber-16, atau saya bisa telepon Farel aja. Farel, pabrik kamu udah sertifikat ya, Farel? Udah, Pak, alhamdulillah. Jual berapa, Farel? 1 miliar, Pak. Wah, kayak kamu ya. Aku nggak bisa ya, Farel. Ya, oke. Saya tanya lagi, kapasitas pabrik dodol kamu berapa, Farel? Kapasitas saya bisa 50.000 bungkus sebenarnya, Pak. Ya nggak? Sebulan. Udah jual berapa, Farel? Jual baru 10.000. Bisa nggak saya telepon, Farel? Saya sewa aja pabrik kamu, boleh nggak? Kamu mau nggak, Farel? Saya orang penjual dodol juga, saya kompetitor kamu nih. Mau nggak kamu nyewakan ke saya pabrik kamu? Mau sih kayaknya Pak. Pasti Mau. kan saya dapat 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 berapa persen dari penjualan Bapak juga akhirnya. Nah, ini yang cara berpikir ini yang saya mau kalian tebarkan ke orang-orang. Karena di luar sana pada nggak mau. Nah, ini yang maksud saya ke product development yang saya mau ajak anak-anak muda, encouraging mereka, pelaku usaha ini, untuk bergerak yang namanya itu dapur bersama. Paham ya? Dapur bersama. Jadi sertifikat itu kita dudukkan, ini sertifikat produk, ini sertifikat sarana produksi. Produk saya urusan saya. Tapi sarana produksi, saya bisa tebeng ke kamu dong. Udah, kamu bisa mengeluarkan. Pak, pakai punya saya aja, Pak, pabrik saya. Berarti kan kalau kamu kapasitas 50.000, kamu baru produksi 10.000, itu kan baru 20% kapasitas kan? 20% kapasitas, kalau satu hari, 1 bulan 25 hari kerja, berarti masih ada lowongnya tuh. Berarti kan kamu baru pakai 4 hari kerja kan sebenarnya. Boleh nggak saya pinjam 5 hari kerja lagi dari sewa kamu? Nah ini kerangka berpikir yang kami mau telurkan di product development. Saya sudah keluar uang, tidak perlu tidak perlu keluar uang untuk melakukan mengejar pabrik seperti punya Farel juga. Keluar lagi 1 miliar.
Dan akhirnya kalau itu kita mau duduk bareng, ekspor kita naik.